Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia dengan NIM 232111105 dari kelas HES 2A pada mata kuliah pengantar usul fikih mendapatkan tugas yaitu untuk membuat PPT hias. Kemudian daripada itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan hias. Hias sendiri secara bahasa, kata hias berasal dari akar kata hosa yahisu, hiasan yang artinya pengukuran. Hias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara'. Hias juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Jadi hias itu bisa disebut dengan menganalogikan seperti itu. Kemudian kehujahan kias menurut dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari jumhur ulama Mutsbit al-Hiyas. Hiyas itu merupakan hujah syar'i, tetapi menurut Syiah Dhahiriyah Nufat al-Hiyas, hiyas itu bukan merupakan hujah syar'i. Jadi terdapat dua perbedaan pendapat seperti itu. Kemudian rukun hias. Terdapat 4 rukun hias. Yang pertama itu ada asal, yang kedua far'u, yang ketiga hukum asal, dan yang keempat itu ada ilat. Ya. Kemudian berikut untuk penjelasannya. Yang pertama ada asal. Asal adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik dalam nas maupun ijma. Asal sering disebut sebagai musyabbah bih atau yang diserupai, dan makis alaih atau tempat menghiaskan, seperti itu. Dalam arti sederhana, asal adalah kasus yang akan digunakan sebagai ukuran atau pembanding. Jadi asal itu bisa dijadikan ukuran atau pembanding. Ya, suatu ukuran atau pembanding seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada far'u. Far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Jadi far'u nanti akan dicari hukumnya, kemudian nanti akan disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya gitu. Dipadankan seperti itu. Beberapa syarat yang menjadikan far'u dapat ditetapkan dalam qiyas antara lain, far'u belum memiliki hukum yang ditetapkan berdasarkan nas atau ijma, harus ditemukan ilat pada far'u dengan kadar sempurna dan tidak boleh kurang dari kadar ilat yang terdapat pada asal, seperti itu. Kemudian ini yang ketiga dan yang keempat itu ada hukum asal. Jadi asal sama hukum asal tadi beda ya. Hukum asal adalah hukum syara' yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u, seperti itu. Dan yang keempat ini ada ilat. Ya. Ilat itu apa sih? Ilat itu secara bahasa, ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat itu menjadi landasan dalam hukum asal. Dalam pengertian lain, ilat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan. Ilat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan qiyas. Jadi ilat itu kan menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan qiyas, seperti itu teman-teman. Kemudian itu tadi ada 4 rukun dari hias. Kemudian ini
saya akan menyampaikan contoh kias ya. Yang saya akan sampaikan ini saya akan menyampaikan dua contoh kias. Yang pertama itu menentukan narkotika sebagai barang khamr atau minuman yang memabukkan. Mengapa demikian? Karena contoh tersebut itu contoh sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir umpamanya itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam ayat Al-Quran seperti itu. Yang kedua ada sewa menyewa ketika azan sholat Jumat memiliki hukum makruh. Untuk penjelasan ini, larangan untuk melakukan jual beli pada waktu adzan Jumat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang berkewajiban menghadiri sholat Jumat, yaitu seperti laki-laki, muslim, balik, berakal, merdeka, sehat, dan mukmin. Ya, terus larangan ini hanya untuk orang yang duduk untuk sholat Jumat di luar masjid. Adapun yang mendengar azan kemudian bangkit untuk menuju ke masjid dan berjualan dalam perjalanannya atau sedang duduk di masjid dan berjualan di dalamnya, maka hal itu tidak diharamkan. Tetapi berjualan di masjid sendiri itu hukumnya makruh. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Berikut itu tadi presentasi dari saya, Eva Fauzia. Mohon maaf apabila banyak kurangnya atau mungkin banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.